Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada sore hari ini kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan beberapa berita terkait dengan update penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan. Beberapa hal yang kami sampaikan diantaranya adalah terkait dengan jumlah orang dalam pemantauan, pengawasan, kemudian terkonfirmasi positif dan kondisi-kondisi yang dirawat, baik pasien terkonfirmasi positif maupun PDP di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan di Kalimantan Selatan. ODP pada sore hari ini tercatat 1.213. Ada pengurangan atau ada yang beberapa yang sudah selesai di dalam pemantauan. Hari ini berkurang 14 ODP. Dan pasien dalam pengawasan terjadi penambahan sebanyak 2 jumlahnya, yaitu menjadi 42 pasien, namun terjadi penambahan ini terdinamika dengan beberapa hal. Yang pertama, PDP diinformasikan ada 2 yang telah meninggal dunia, dua-duanya asal Banjarmasin. Yang pertama dirawat di Rumah Sakit Ansari Saleh, kemudian yang kedua dirawat di Rumah Sakit Sari Mulia. Dan ini sudah terkategori PDP, yaitu SM1, 61 tahun laki-laki dari Banjarmasin, kemudian Mas 28, laki-laki 55 tahun dari Banjarmasin. Kemudian juga diinformasikan ada penambahan dari PDP ini, ada 4, yaitu dari Rumah Sakit Ulin sebanyak 2 asal Banjarmasin, kemudian Ratu Jaleha 1 Banjarbaru, kemudian 1 di Hulu Sungai Selatan dalam karantina secara khusus. Oleh karena itu saat ini yang dirawat di beberapa rumah sakit, diantaranya Rumah Sakit Ulin untuk PDP 17 pasien, 6 di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, 4 pasien di Rumah Sakit Ratu Jaleha, 2 di Rumah Sakit Idaman, dan 2 di Rumah Sakit Ciputra. Selanjutnya masing-masing 1 di Rumah Sakit Bu Yasin, Balangan, Rumah Sakit Suaka Insan, dan Rumah Sakit Datu Sanggul. Ada 5 yang dikarantina secara khusus di Banjarmasin, kemudian masing-masing 1 di Balangan dan Hulu Sungai Selatan dalam karantina secara khusus pula. Yang terkonfirmasi positif saat ini berjumlah 199. Ada penambahan kasus positif pada sore hari 3, yaitu dari hasil tracing. Yang pertama 2 dari Batola, kemudian 1 dari Tanah Bumbu, dan 3 kasus ini dilakukan dalam karantina secara khusus. Oleh karena itu kami informasikan saat ini ada 156 kasus baik yang dirawat maupun dalam karantina secara khusus. Kemudian kami beritakan pula berita duka case COVID yang dirawat di Rumah Sakit Ulin, yaitu case COVID 158, wanita usia 45 tahun dari Banjarmasin. Pada malam tadi diinformasikan telah meninggal dunia. Dan ini adalah tambahan 1 kasus yang meninggal, dan ini sudah dilakukan perawatan yang optimal
dan terakhir dilakukan dengan penggunaan berbagai alat yang dibutuhkan. Salah satunya adalah ventilator. Oleh karena itu yang meninggal saat ini ada 12 dan 31 sembuh. Selanjutnya yang saat ini juga kami informasikan dirawat ada 32 kasus dan karantina khusus sebanyak 124 yang dirawat di beberapa rumah sakit, diantaranya 15 kasus di Rumah Sakit Umum Ulin, 4 kasus di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, 4 kasus di Rumah Sakit Bayangkara, 3 kasus di Rumah Sakit Damanhuri, 2 kasus di Rumah Sakit Idaman, dan masing-masing 1 kasus di Rumah Sakit Abdul Aziz, Rumah Sakit Haji Bu Yasin, Rumah Sakit Hasan Basri, dan Rumah Sakit Ratu Jaleha. Saat ini upaya-upaya yang dilakukan oleh tim gugus tugas, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, sedang gate-gate-nya melakukan secara masif upaya-upaya tracing dan testing terhadap berbagai kontak yang dicurigai maupun klaster-klaster yang ada. Oleh karena itu, saat ini terdistribusi sudah 6.980 RDT dan yang terlaporkan saat ini ada 4.180 orang, reaktif 634 diantaranya. Oleh karena itu hasil RDT ini reaktif 15,17%. Nah, selanjutnya kami informasikan juga dari kasus yang kami laporkan dari awal hingga saat ini, beberapa klaster sudah dapat diidentifikasi, dan kalau kita lihat data yang ada, maka dari 199 kasus tersebut, 137 diantaranya ini adalah klaster dari perjalanan ke Goa atau sekitar 68,84%. Kemudian 2,51% perjalanan Jawa Barat, ada 4,02% perjalanan dari Kalimantan Tengah, kemudian 2,51% kontak 1, dan saat ini juga sedang dilakukan upaya tracing yang masif di klaster Pasar Antasari, ada sekitar 1,51% yang saat ini juga dalam perawatan, yang terlaporkan di antara 199 tersebut. Selebihnya sekitar 20,60% ini adalah perjalanan-perjalanan ke luar daerah, ke berbagai tempat yang juga sebagian merupakan kontak yang masih dilakukan identifikasinya. Selanjutnya, jika kita lihat dari beberapa daerah, maka yang merupakan kasus hampir seluruhnya atau 100% itu dari perjalanan Goa, diantaranya Tanah Laut, kemudian Kota Baru, Batola, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Balangan. Kami informasikan pula beberapa kondisi pasien yang saat ini dirawat, baik yang terkonfirmasi positif maupun dalam pengawasan. Kami informasikan saat ini case COVID 133, 151, dan 152 yang dirawat di Rumah Sakit Ulin dengan jumlah sebanyak 15. Kondisinya saat ini dalam kondisi yang masih sesak napas dan masih lemah, sementara yang lainnya dalam kondisi yang stabil. Kemudian yang dirawat di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh case COVID 26 dan 161 kondisinya masih dalam kondisi yang lemah. Sementara yang dirawat di beberapa rumah sakit, baik Rumah Sakit Bu Yasin,
kemudian Rumah Sakit Abdul Aziz, Rumah Sakit Idaman, Rumah Sakit Damanhuri, kemudian Rumah Sakit Bayangkara, Hasan Basri, dan Ratu Jaleha. Kondisinya saat ini dalam kondisi yang baik atau stabil. Selanjutnya yang saat ini juga dirawat di dalam karantina secara khusus, secara keseluruhan dalam kondisi yang baik atau stabil. Kemudian yang kami sampaikan sebagai tambahan yang saat ini dilakukan karantina secara khusus, yaitu diantaranya case COVID-197, 27 tahun laki-laki dari Tanah Bumbu, kemudian case COVID-198, 55 tahun wanita dari Batola, dan case COVID-199, 46 tahun wanita dari Batola. Tiga-tiganya dalam kondisi yang baik, dan tiga-tiganya ini merupakan hasil tracing yang dilakukan oleh kawan-kawan surveillance. Sedangkan yang saat ini dirawat dalam pengawasan diantaranya di Rumah Sakit Umum Ulin, yaitu Ulin 75, 76, 77, kemudian 81, 83, 87, 88, 99, maaf 89, kemudian 90, 91, 92, 93 ini masih dalam kondisi yang sesak napas sehingga membutuhkan perawatan yang lebih. Dan PDP yang baru yaitu Ulin 94, 58 tahun wanita dari Banjarmasin. Kondisinya saat ini masih dalam kondisi yang demam, kemudian ada batuk dan masih belum stabil. Sedangkan yang terakhir Ulin 95, 43 tahun laki-laki dari Banjarmasin juga masih dalam perawatan. Selanjutnya yang dalam pengawasan dirawat di Rumah Sakit Balangan, kemudian Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, Suaka Insan, Idaman, semuanya dalam kondisi yang baik atau stabil. Yang dirawat di Rumah Sakit Ratu Jaleha yaitu RZ5, kondisinya masih dalam kondisi yang lemah. Kemudian RZ26, 57 tahun wanita dari Kabupaten Banjar juga masih mengalami demam. Kemudian tambahan yang baru PDP dari Ratu Jaleha yaitu RZ7, usia 37 tahun laki-laki dari Banjarbaru dan kondisinya stabil. Sedangkan yang dirawat di Rumah Sakit Ciputra, kemudian Bu Yasin, Datu Sanggul, kemudian isolasi mandiri di Balangan, masing-masing kondisinya dalam kondisi yang baik. Begitu juga yang saat ini dirawat melalui karantina secara khusus di Banjarmasin juga dalam kondisi yang baik. Dan tambahan PDP yang diisolasi atau dikarantina secara khusus di Hulu Sungai Selatan yaitu IMH S1 wanita dari Hulu Sungai Selatan, kondisinya dalam kondisi yang baik. Nah, itu adalah beberapa hal yang berkaitan dengan informasi kondisi pasien yang saat ini dirawat di beberapa rumah sakit di wilayah Kalimantan Selatan, baik yang terkonfirmasi positif maupun pasien dalam pengawasan. Begitu juga yang saat ini berada di dalam karantina secara khusus. Dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan saat ini yang kita lakukan dalam upaya lebih memasifkan pencarian atau penelusuran atau tracing terhadap kontak-kontak atau klaster-klaster ini akan semakin gencar
sehingga upaya-upaya kita mempercepat di dalam mengelompokkan kemudian melakukan karantina maupun perawatan ini juga akan dapat lebih optimal. Karena itu harapan kita dengan upaya-upaya yang keras seperti ini, harapannya adalah kita dapat melakukan telusur dengan lebih cepat, sehingga juga dapat melakukan upaya-upaya percepatan di dalam menangani masalah wabah COVID-19 ini di Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian selanjutnya juga kita akan menunggu bagaimana proses PSBB yang saat ini sedang disiapkan. Tapi yang lebih penting adalah dalam upaya kita menyiapkan PSBB terhadap beberapa daerah lanjutan setelah Banjarmasin, maka betul-betul disiapkan oleh pemerintah daerahnya adalah terkait dengan kesiapan daerah di dalam menyiapkan segala kebutuhan dasar, kemudian anggaran, begitu juga dengan jejaring pengaman sosial yang harus betul-betul tepat sasaran, dan sistem pengamanan yang akan diberlakukan terhadap PSBB nantinya. Nah, itulah yang saat ini sedang dilakukan pemantapan. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.